Seorang pemuda mendapatkan kekuatan dari roh prajurit berusia 10.000 tahun. Mampukah dia menghentikan dewa yang ingin membentuk ulang bumi? Kali ini, Minimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Fistful of Vengeance yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini dibintangi oleh Iko Uwais dan Lewis Tan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Fistful of Vengeance. Kai, Lucin, Tommy, dan adik Tommy yang bernama Jenny hidup tenang di San Francisco. Tommy dan Jenny membuka restoran dan Kai bertugas sebagai kokinya sedangkan Lucin adalah sahabat mereka bertiga. Hingga suatu hari roh prajurit berusia 10.000 tahun kembali ke bumi dan memberikan kekuatannya kepada Kai, merubah Kai menjadi Wu Assassin yang mempunyai kekuatan super untuk membasmi iblis. Singkat cerita, Jenny ditemukan tewas di restoran. Kematian Jenny itu menyiksakan misteri. Tommy, Kai, dan Lucin mencoba untuk menemukan pembunuh Jenny, karena kejadian ini pasti ada hubungannya dengan sosok yang ingin menguasai bumi. Mereka bertiga lalu mendapat petunjuk di sebuah klub di Bangkok, Thailand. Mereka pun mendatangi klub itu. Kai dan Lucin menuju lantai dansa, sementara Tommy mencari informasi dari seorang wanita. Kai dan Lucin diserang oleh sekelompok orang yang sudah berubah menjadi jiangsi. Terjadi pertarungan sengit melawan para jiangsi itu. Setelah semua jiangsi berhasil dikalahkan, Kai melihat jiangsi penghisap Qi ada di lantai atas. Di tempat lain, di dalam mobil van Tommy menunjukkan sebuah batu hijau yang dia jadikan kalung kepada wanita yang dipercaya memiliki informasi. Tommy menemukan batu itu di tangan Jenny yang tewas terbunuh. Wanita itu lalu memberikan minuman untuk Tommy, namun Tommy tahu kalau di dalam minuman ada racun yang bisa mengubahnya menjadi jiangsi. Tommy dan wanita itu pun bertarung di dalam mobil. Di dalam klub, jiangsi penghisap mencoba menghisap Qi milik Kai. Namun gagal, karena Kai adalah Wu Assassin. Kai berusaha menginterogasi jiangsi itu. Namun, jiangsi itu tidak mau buka mulut. Tiba-tiba seluruh pengunjung di klub itu diam tak bergerak seperti patung. Seorang pria kemudian berbicara dilanjutkan beberapa orang lainnya. Ternyata ada yang mengendalikan orang-orang di dalam klub itu. Sosok itu mencoba mengirim pesan kepada Kai. Sosok itu mengajak Kai untuk bertemu di sebuah situs penggalian arkeologi kuil silam. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke situs penggalian. Menurut informasi, situs itu milik miliarder bioteknologi yang bernama William Pan. Sesampainya di sana, William datang menemui mereka bertiga. William lalu menceritakan tentang kisah Pangku, yaitu manusia pertama yang membentuk langit, bumi, dan lautan. Namun, hal itu membuat Pangku menjadi gila kekuasaan, melihat dunia tidak seperti yang dia harapkan. Pangku berniat membuat ulang dunia sesuai keinginannya. Pangku pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Wu Assassin yang pertama. William sendiri mengaku kalau dia adalah keturunan Pangku, seperti Yin dan Yang, ketertiban dan kekacauan selalu terjadi di bumi. William bercerita kalau dia memiliki seorang saudara kembar yang bernama Quan Chi. Beda dengan William yang berusaha menciptakan kedamaian. Saudara kembarnya Quan Chi terus membuat kekacauan. Quan Chi adalah ratu kriminal Bangkok. Quan Chi juga merupakan jiangsi yang terus menghisap Qi orang-orang untuk meningkatkan kekuatannya. William memberitahu kalau sebulan yang lalu, Quan Chi datang ke San Francisco untuk mencari Kai, yang merupakan seorang Wu Assassin. Namun, Quan Chi malah berhadapan dengan Jenny. William memberitahu kalau orang yang membunuh Jenny adalah Quan Chi. William mengetahui semua tindakan Quan Chi, karena pikiran mereka berdua terhubung. William sendiri bisa memanipulasi pikirannya agar Quan Chi tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. William memberitahu kalau kalung yang Tommy temukan di jasad Jenny adalah jimat milik Quan Chi. William pun menunjukkan kalau dia juga mempunyai setengah bagian dari jimat itu. William lalu memberitahu kalau besok Quan Chi akan bertemu dengan ketua 5 triad di Hotel V untuk memperkuat kekuatannya. William ingin Kai dan teman-teman yang pergi ke sana dan menangkap Quan Chi. Namun William memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena keamanan di Hotel V sangatlah ketat. Sesampainya di penginapan, Lucin berniat menghubungi kenalannya untuk menyiapkan senjata. Namun tidak ada yang mau membantu. Setelah mereka mengetahui kalau Lucin sedang mengejar Quan Chi, Tommy pun berkata kalau dia mempunyai kenalan di Bangkok yang mungkin bisa menolong mereka. Mereka bertiga lalu menemui teman Tommy yang bernama Pria. Dahulu Pria adalah sahabat Jenny. Tommy meminta Pria mencarikan senjata untuk mereka bertiga. Setelah tahu Jenny tewas dibunuh,
pria mengatakan kalau dia akan ikut membantu. Keesokan harinya Kai, Lucin, Tommy, dan pria tiba di Hotel V. Mereka mulai bergerak setelah melihat Quan Chi masuk ke dalam hotel. Pria dan Tommy berpura-pura menjadi kekasih. Mereka sengaja membawa barang yang tidak lulus sensor agar penjaga hotel menangkap mereka berdua. Hal itu membuat Kai dan Lucin bisa masuk dengan leluasa. Di luar, ternyata agen Interpol juga mengincar Quan Chi. Mereka memasang beberapa kamera untuk mengawasi keadaan di dalam hotel. Salah satu agen yang bernama Zulu mengenal Lucin setelah melihatnya dari layar CCTV. Di dalam hotel Quan Chi menemui ketua 5 triad. Namun, secara mengejutkan, Quan Chi mengeluarkan kekuatannya membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tommy dan pria dibawa ke dalam ruang petugas sekaligus ruang CCTV. Di sini pria mengaktifkan alat untuk mengacau sinyal kamera CCTV. Melihat gambar CCTV terganggu, Zulu merasa ada yang tidak beres. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam hotel sendirian. Di dalam hotel, Quan Chi menghipnotis semua pengunjung hotel untuk tunduk pada perintahnya. Beberapa saat kemudian, Kai dan Lucin akhirnya berhasil masuk ke ruangan ketua 5 triad. Namun mereka kaget, karena hanya menemukan mayat-mayat bergelimpangan di sana. Zulu kemudian datang, melihat hal ini Zulu juga ikut kaget. Zulu mencoba untuk hubungi rekannya namun tidak ada jawaban. Kai berkata, rekan Zulu mungkin saja sudah dibunuh oleh Quan Chi. Zulu pun tidak percaya. Dia berniat menahan Kai dan Lucin. Tommy kemudian datang menahan Zulu. Pria memberitahu kalau di luar semua orang di hotel telah dihipnotis untuk menyerang mereka. Dan benar saja, para pengunjung hotel yang telah dihipnotis dan mulai datang menyerang Kai dan yang lainnya. Mereka pun berpencar. Di luar, Kai bertemu dengan seorang petarung kuat yang bernama Zan. Zan mengatakan kalau dia ditawari kekuatan dengan syarat harus membunuh Kai. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Zan juga memiliki kekuatan Qi seperti Kai. Sementara itu, Lucin dan pria kabur menggunakan mobil untuk menghindari serangan musuh. Sedangkan, Zulu dan Tommy menuju lobi menggunakan lift. Setelah mengalahkan beberapa orang, mereka berdua ingin keluar, namun pintu hotel dikunci. Lucin kemudian datang menabrak pintu hotel itu hingga hancur. Tiba-tiba, Kai terjatuh dari atas. Tommy terkejut melihat Zan ada di atas. Mereka pun pergi menggunakan mobil van milik agen Interpol. Zulu tidak menemukan rekan-rekannya di dalam mobil. Hanya ada bercak darah di mana-mana. Di jalanan dua mobil anak buah Quan Chi mengikuti mereka. Ternyata, Quan Chi sudah menguasai kota, sehingga Kai dan teman-temannya tidak bisa pergi. Pria menyarankan untuk menggunakan perahu pergi ke Chao Phraya. Di belakang, Quan Chi menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kai dan teman-temannya dalam keadaan hidup-hidup. Di depan, karena terkepung Zulu dan yang lain menembaki anak buah Quan Chi melalui lubang di mobil. Anak buah Quan Chi lalu melempar 2 buah tabung gas dan meledakkannya. Mobil van itu pun terguling akibat ledakan itu. Untung saja Kae dan teman-temannya masih selamat. Zulu melempar smoke, sehingga mereka bisa kabur sebelum mobil van itu kembali meledak. Karena terkepung, Kae dan teman-temannya terpaksa kembali melawan anak buah Quan Chi. Dengan susah payah Kae dan teman-temannya bertarung melawan anak buahku yang tidak ada habisnya. Pria lalu mengajak mereka pergi ke sungai untuk naik perahu. Kai dan teman-temannya akhirnya berhasil lolos. Mereka pun sampai di kampung halaman pria. Pria sudah lama tidak pulang ke sini, karena keluarganya sudah tiada, hanya ada pamannya di sini. Di desa itu ada sebuah gerbang sebagai perlindungan dari ilmu sihir. Orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa melewati gerbang itu. Paman pria yang bernama Catri kemudian datang. Catri adalah ahli supranatural. Di saat sedang memasak, Catri memberikan sebuah gelang kepada Kai. Ternyata itu adalah gelang yang bisa menahan kekuatan Qi. Catre kemudian melepaskan gelang itu. Dia memberikan gelang itu kepada Kai. Siapa tahu nanti bisa berguna. Saat makan malam, Kai menanyakan tentang pangku kepada Catri. Catri memberitahu kalau William telah membohongi mereka. William dan Quan Chi adalah 2 bagian dari satu kesatuan selama ini. Mereka berdua bekerja sama untuk membangkitkan pangku. Dengan kekuatan pangku itu, mereka berdua akan membuat ulang dunia sesuai dengan mereka. Mereka berdua membutuhkan Qi milik Wu Assassin untuk bisa membangkitkan pangku. Dengan kata lain, mereka sedang mengincar Qi milik Kai. Pangku bisa dibangkitkan kembali jika William dan Quan Chi menyatukan jimat milik mereka berdua. Namun, kedua jimat itu baru bisa disatukan setelah William dan Quan Chi bisa menanamkan Qi milik Kai ke dalam jimat-jimat itu. Tommy lalu mengeluarkan kalung jimatnya.
Dia ingin menghancurkan jimat itu namun gagal. Jimat itu tidak bisa dihancurkan. Malam harinya, di saat semua orang sudah tertidur, pria mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan kalau dia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal. Pria lalu berjalan ke gerbang pelindung. Pria melihat William dan Quan Chi sudah ada di sana. William dan Quan Chi mengatakan, mereka berdua bisa membuat desa ini kembali seperti yang pria inginkan, di mana kedua orang tua dan adiknya masih hidup. Quan Chi akan mengabulkan keinginan pria dengan syarat pria harus memasukkan chi milik Kae ke dalam jimat. Pria pun tergoda, akhirnya pria menghancurkan pelindung di gerbang. Tanpa adanya pelindung, Quan Chi dan anak buahnya bisa memasuki desa diam-diam. Pria mengambil kalung jimat yang ada di Tommy. Dia menempelkan jimat itu di jidat Kae untuk mengambil Chi Wu Assassin. Semua orang kemudian terbangun, karena anak buahku mulai mengamuk, menghancurkan rumah penduduk. Lucin menyuruh Tommy untuk menyiapkan mobil jeep. Kae lalu memberitahu Tommy dan Lucin kalau pria berkhianat dengan mengambil kalung jimat. Tommy pun baru menyadari kalau kalung jimat yang ada padanya telah hilang. Kae lalu menyuruh Tommy menyiapkan mobil. Lucin ingin membantu Kae melawan anak buah Quan Chi, namun Kae melarangnya. Di saat Tommy berusaha menyalahkan mobil, Kae bertarung menghadapi dua anak buah Quan Chi yang mempunyai kekuatan Chi yang besar. Kae sedikit kewalahan menghadapi kedua pendekar itu. Namun, akhirnya Kae berhasil melempar satu orang. Di tempat lain, Zulu memberitahu Lucin kalau dia melihat pria pergi bersama anak buah William. Lucin kemudian bertarung melawan satu musuh yang barusan terlempar. Lucin terkena tusukan paku di tangan. Chatri kemudian datang membantu. Pendekar itu menghilang setelah ditusuk pedang oleh Chatri. Setelah jeep berhasil dinyalakan, Chatri menyuruh Kae dan yang lain pergi. Dia akan mencoba mengalihkan perhatian musuh. Kae dan yang lainnya pun berhasil lolos. Namun, di belakang Chatri akhirnya tewas. Setelah mengetahui kalau William akan membangkitkan Pangku di dalam situs penggalian, Kae dan yang lainnya bergegas pergi ke sana. Kae dan teman-temannya pun sampai di tempat penggalian. Untuk bisa masuk mereka melemparkan tabung gas untuk melumpuhkan penjaga. Sementara itu, di dalam situs penggalian, Quan Chi dan William berkumpul di tempat upacara. Mengetahui ada yang menerobos masuk, Jan pergi untuk memeriksa. Melihat Kae dan teman-temannya datang, Jan pun menembaki mereka. Kae dan teman-temannya langsung berpencar. Kae menghadapi Zan. Lucin menghadapi satu pendekar musuh, sementara Tommy dan Zulu akan mencari William dan Quan Chi. Tommy dan Zulu akhirnya bertemu dengan Quan Chi. Setelah bertarung habis-habisan, mereka berhasil membunuh Quan Chi. Pria kemudian datang. Pria meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Di belakang, ternyata Quan Chi hidup kembali. Quan Chi langsung menyerang mereka bertiga. Pria lalu mengambil tombak Quan Chi. Dengan bekerja sama, tombak itu berhasil ditancapkan ke mulut Quan Chi. Quan Chi akhirnya hancur berkeping-keping. Di tempat lain, Kae yang terpojok, mengeluarkan gelang pemberian Chatri. Di saat gelang itu dipakai, Jan tidak bisa mengangkat tangannya. Akhirnya Zan berhasil dikalahkan. Sementara itu, Lucin terlihat kewalahan bertarung melawan musuh. Beberapa saat kemudian Kae menemui William. Dia melihat Lucin yang ditahan anak buah William. William kemudian mengambil chi milik Kae untuk dimasukkan ke dalam jimatnya. Setelah William menyatukan kedua jimat itu, jalan Pangku untuk lahir kembali pun terbuka. Pangku kemudian keluar dari dalam lubang. Pangku lalu menghipnotis Lucin untuk bertarung melawan Kae. Mau tak mau, Kae terpaksa bertarung melawan Lucin. Dengan susah payah Kae akhirnya berhasil menyadarkan Lucin kembali. Pangku yang belum sempurna itu lalu masuk ke dalam lubang. Kae mencegahnya. Namun, dia ikut tersedot. Lucin lalu melemparkan tali untuk pegangan Kae. Kae masuk ke dalam dunia lain dengan tetap berpegangan pada tali. Pangku menyerang Kae dengan mudah, karena Kae tidak bisa bergerak dengan bebas. Lucin kemudian mengambil tali dan melompat, menyusul Kae. Sementara itu di atas, Tommy, pria, dan Zulu mencari cara untuk mengangkat mereka berdua. Lucin membantu Kae bertarung melawan Pangku. Kae lalu mengeluarkan kekuatan Chi-nya, membuat Pangku hancur berkeping-keping. Mereka berdua lalu ditarik Tommy, pria, dan Zulu. Akhirnya mereka berdua berhasil membalas dendam atas kematian Jenny dan menyelamatkan dunia. Dan berakhirlah alur cerita film Fistful of Vengeance ini. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, kalau kalian cantik, meskipun pernah berkhianat, kalian akan dimaafkan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.